Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh persahabatan dan persaudaraan sejati. Saudara, seperti biasa, Jumat pagi saatnya kita mengaji di Majelis Cahaya Iman Pondok Pesantren Budi Mulia. Ikuti program ini sampai tuntas, dan juga jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara sekalian, pengajian Jumat pagi Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren Budi Mulia akan dimulai pada pukul 06.00 yang akan diawali dengan pembacaan atau tadarus surah Al-Kahfi. Pengajian Jumat pagi merupakan bagian dari program yang ada di Pondok Pesantren Budi Mulia. Program lain adalah juga ada dakwah yang online ya. Jadi memiliki Pondok Pesantren Budi Mulia punya channel namanya Pondok Budi Mulia Channel. Nah, di channel Pondok Budi Mulia itu banyak sekali informasi yang bisa didapat, baik dari segi nilai-nilai akidah, muamalah, syariah, kemudian juga sejarah ataupun sirah, juga nilai-nilai lain seperti politik Islam, ekonomi Islam, the holistic medicine, juga berbagai informasi terkait dengan beasiswa, kuliah di luar negeri maupun aktivitas dakwah di luar negeri. Semua dapat diakses di Pondok Pesantren Budi Mulia Channel. Karena di Pondok Pesantren Budi Mulia Channel juga kita mengembangkan kemampuan dakwah online dari para santri. Nah, hal-hal yang mungkin selama ini belum kita mendapat gambaran, di Pondok Pesantren Budi Mulia telah kami sampaikan dengan berbagai tema. Khususnya dari tema-tema saya, ada tema-tema budaya, ada tema-tema agama, dan ada tema-tema kesehatan. Ya, baik kesehatan barat, kesehatan timur, maupun kesehatan Tibun Nabawi atau kesehatan Rasulullah. Nah, saudara sekalian, selain dakwah online yang disampaikan oleh Pondok Pesantren Budi Mulia melalui channelnya, yakni channel Budi Mulia Channel, kami juga menyelenggarakan pelatihan untuk dakwah online, termasuk bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga untuk membuat dakwah online. Artinya kita bisa membuat produk-produk, konten-konten dakwah kita, karena kita pada dasarnya adalah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang dari dariku walaupun satu ayat. Jadi kita bisa memproduksinya, menyebarkannya, tentu saja dengan harapan akan mendapatkan pahala amal jariah. Karena salah satu pahala amal jariah adalah menebarkan atau memberikan ilmu yang bermanfaat. Bagi Anda yang ingin atau grup ibu-ibu atau RW atau PKK bisa mendapatkan pelatihan itu, dan kami siap untuk membimbingnya sehingga bisa online. Nah, silahkan kita lakukan, dan bisa diakses contoh-contoh yang telah dilatih di bapak-bapak dan ibu-ibu ada di Guru Bangsa Channel. Nah, contoh-contoh pelatihan yang telah dilakukan oleh para ibu dan para bapak ada di Guru Bangsa Channel. Mudah-mudahan dengan cara dakwah online ini kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa, karena dakwah online gemanya luar biasa.
Dan tentu saja yang diharapkan adalah bagaimana dakwah kita bermanfaat, tentu saja sesuai dengan prinsip dakwah kita. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jangan lupa juga prinsip dakwah Rasulullah yang menyatakan kul bi uqulihim, katakanlah sesuatu dengan akal mereka. Jadi tetaplah dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan hal itu bisa memberikan informasi yang luar biasa dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akan segera mengikuti acara pengajian Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren ini pukul 06.00. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutnya dan bisa memperoleh manfaat yang luar biasa. Kami akan segera streaming untuk menyiarkan pengajian di Majelis Cahaya Iman Pondok Pesantren Budi Mulia. Selamat mengikuti dan selamat menggapai nilai-nilai kebaikan dan mencapai pahala amal jariah. Semoga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyin. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang haram itu pun juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Ada di antara keduanya, tidak pasti halalnya, tidak pasti jelasnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia kadang samar. Tapi ingat, Allah tidak menurunkan yang samar. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah membaca, ya bukan samar. Tapi bagi sebagian yang lain itu samar. Nah, kalau kita menghadapi suasana-suasana yang syubhat, kata Rasulullah SAW, famanittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, istabra alidinihi, sungguh dia telah menjaga kehormatan agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjebak jatuh ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, sesungguhnya dia telah jatuh pada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala menggembala binatang piaraannya di daerah terlarang. Yushaku an yartafi, ya nanti dikhawatirkan binatang itu, hewan piaraannya itu malah menerobos batas sehingga masuk ke daerah terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah yang terlarang untuk dimasuki. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa daerah terlarang, ya, yang dimiliki oleh Allah adalah segala apa yang telah diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza sholahat, jika segumpal daging itu baik, sholahal jasadu kulluhu, maka semua jasadnya itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika dia rusak maka rusaklah semuanya. Ketahuilah itu adalah qalbu yang kita bahas pada hari ini. Jadi yang haram jelas, yang halal juga jelas. Nah, cuman ada satu, kadang-kadang ada persoalan yang ini jelas dan tidaknya itu belum begitu kelar. Jadi kalau ibu menjadi pejabat misalnya, lalu mendapatkan pemberian dari masyarakat yang punya urusan, padahal gaji sudah diberikan oleh negara, maka pemberian ini itu masuk dalam kategori syubhat. Nah, kalau syubhat itu tidak boleh diambil. Itu lebih aman untuk satu, kehormatan agama, kedua, kehormatan diri.
Jadi jangan sampai dibalik. Yang penting saya terima dulu sampai nanti KPK bilang ini nggak boleh. Nah dalam Islam tak begitu logikanya. Logikanya jangan diterima, ditolak dulu sampai jelas status pemberian ini. Jadi kalau di tempat kita tidak, ya kayak yang ramai sekarang lah ketua KPK kan, itu kan di luar seterusnya apa yang beliau harus dapatkan. Apa yang terjadi? Dua yang akan terancam. Satu, kehormatan agama, kedua, kehormatan diri. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya nanti ada yang jadi pejabat atau nggak tahu saya siapa yang jadi pejabat di sini, ya, misalnya, atau sudah malah pensiun. Nah, berarti yang dulu. Nah, kalau dulu pernah atau dosen, ini sering kasus dosen, mahasiswa sudah bayar semuanya. Lalu kalau dosennya itu menguji mahasiswa misalnya skripsi atau proposal, lalu mahasiswa itu bawa snack. Saya pribadi berpandangan snack itu syubhat. Karena mahasiswa sudah membayar, seharusnya menyiapkan snack, bukan mahasiswa, tapi tata usaha. Nah itu tidak boleh, itu syubhat. Nah ternyata betul. Dalam banyak kasus kadang didemo oleh mahasiswa. Nah ketika didemo, padahal fakultasnya itu agama, sudah persoalan kan. Kedua, harga diri dosen. Didemo dibuatkan poster. Kehormatan, martabat juga jadi jatuh. Memang itu kata Nabi. Ada dua. Oleh karena itu, kalau syubhat itu secara de jure itu tidak jelas, tapi secara de facto haram. Itu dia statusnya. Nah, untuk bisa mengambil, kenapa dikaitkan dengan kebaikan qalbu? Karena sikap ini, kalau haram dan halal itu jelas, ya kan? Khamar, berzina, macam-macam itu bisa jelas. Tapi ada hal-hal yang kemudian mungkin bagi sebagian orang. Nah, itulah ujian qalbu. Ini ujian hati. Maka kata Nabi, kalau hatinya itu baik, yang lain itu baik. Kalau dia buruk, maka yang lainnya pun juga buruk. Ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini tadi beberapa sudah kita sampaikan ya. Umumnya sudah kita sampaikan di bagian depan ya. Al-qalbus salim, ya, hati kita yang selamat dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, makruh ya. Nah, qalbu yang memiliki orientasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saudara sekalian yang saya muliakan, ada paragraf yang perlu kita baca ya. Ingat loh, jangan terjebak dengan satu hadis yang kadang dipahami tidak tepat. Allah itu tidak akan menyiksa seorang hamba selama sesuatu itu ada di dalam hati dan belum dieksekusi. Harus hati-hati. Ingat loh, di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 36, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, mata, wal fuad. Nah, fuad itu sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang di apa ya? Fuad itu bersemayamnya di dalam kolbu. Kolbu itu bersemayamnya di dada. Jadi ada tiga istilah. Ada dada, di dalamnya kolbu, di dalam intinya lagi. Itu pun juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi hari ini hadis yang pertama kita anggap sudah cukup karena memang juga sering dibahas. Insya Allah nanti kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis